bisa kasih share ke saya gitu pertanyaan kalau ada yang di dalam chat ya gitu. Untuk video dan lain-lain nanti saya bisa share gitu ya. Saya juga mungkin bisa share saya punya PowerPoint tapi saya minta dengan sangat gitu itu untuk kalangan yang ada di dalam sini saja gitu. Baik. Bila ada pertanyaan dan lain-lain mungkin saya bisa buka dulu untuk 3 pertanyaan dulu mungkin, atau Tesi bisa share pertanyaan yang ada. Baik, kalau enggak mungkin bisa dibuka saja videonya atau ininya. Kalau yang mau nanya bisa raise hand gitu. Ini kok video saya tutup sih? Oh, there it. Ada yang mau tanya? Silakan Pak Sunarno. Iya Pak, monggo. Terima kasih Bu Adi. Ini sharing yang bagi saya sangat menarik sekali, tapi mungkin ya semacam berbagi aktivitas. Saya sepakat bahwa kalau bicara inklusi memang begitu luas dan saya pikir tidak hanya Halo? Wah, mati. Putus. Mungkin yang lainnya dulu. Ada yang lainnya mau bertanya di dalam grup, di dalam chat ada pertanyaan nggak, Tes? Belum ada. Belum Oke. ada, Mbak. Kalau nggak nanya nanti saya yang nanya nih, gitu. Saya yang nanya ya, boleh ya? Boleh. Mungkin bisa tolong di unmute gitu ya nanti kalau yang mohon maaf, saya. yang keluar. Mungkin Oh, lanjut. Dilanjut Pak. Pak Sunarno. Oke. Ya, jaringan saya kayaknya. Oke. Tidak hanya tentang mereka yang difabel ya, tapi luas sekali. Nah, mungkin kegelisahan saya terkait dengan menguatnya identitas sosial, termasuk di dalamnya identitas agama. Dan ini juga sangat pergerakannya di wilayah pendidikan. Bagaimana muncul pendidikan-pendidikan yang mereka berbasis identitas agama. Ya. Agama apa saja lah gitu. Nah, menguatnya identitas ini saya pikir juga merubah budaya masa lalu kita. Saya juga dari wong desa dan saya merasakan betul bagaimana budaya inklusif itu ada di desa. Tetapi seiring dengan menguatnya identitas itu tadi, ternyata juga ada perubahan-perubahan budaya di desa itu sendiri. Bagaimana mereka bersikap terhadap mereka yang berbeda gitu. Khususnya sekali lagi terkait dengan keagamaan. Dan ini merangsek ke dunia pendidikan juga gitu. Nah, kalau inklusivitas di difabel atau mereka-mereka yang berkebutuhan khusus, saya pikir ini relatif sangat mudah diterima mindset kita itu. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah identitas keagamaan, ini kan ya tidak mudah, abot gitu, untuk menerima mereka yang berbeda. Kami pun di Ramadhani mencoba untuk inklusif seluas-luasnya karena kami berpikir bahwa inklusivitas terkait dengan kebutuhan hidup anak-anak kelak itu tidak hanya terkait dengan inklusivitas difabilitas, tetapi
yang lebih luas. Itu pun juga ada 1-2 yang berkomentar bahwa wah anak-anak kecil kok putus. Cara kan kami kenalkan ke tempat-tempat ibadah imanan anak-anakku. Ingin mungkin saya sharing ke Bu Adi. Sejauh Ibu Adi menggeluti di inklusivitas dan di Indonesia itu di tataran filosofi, di tataran filosofisnya itu apakah sudah selesai gitu? Oke. Sebelum kalau tadi kan ke teknisnya kan memang sudah mulai tergarap ya. Tapi apakah di wilayah filosofisnya sudah selesai? Itu Bu Adi. Baik, terima kasih. Ini memang menjadi satu permasalahan besar di Indonesia akhir-akhir ini ya. Tadi kalau saya bilang adanya segmentasi baru terkait dengan identitas individu yang tentunya ini kaitannya juga dengan politik gitu, sosial politik. Kalau misalnya ditanya apakah sudah selesai tatanan filosofinya gitu ya di area inklusi, saya rasa tidak akan pernah selesai karena tatanan filosofi itu harus selalu evolve, harus selalu berkembang, harus selalu menjadi lebih baik ya. Jadi harus berputar terus sehingga mengakomodasi kebutuhan yang ada di lapangan. Gitu. Ini memang ada perubahan identitas secara nasional gitu ya. Bagaimana orang mengidentifikasikan diri dengan agama dan nasional. Kalau zaman dahulu kala, zaman saya masih SD, mungkin kalau ditanya kamu apa, saya orang Indonesia gitu. Kalau ditanya orang Indonesia, sebenarnya Indonesianya harus selalu kejawab duluan. Kalau sekarang ditanya kalau identitas, maka yang dia jawab adalah agamanya duluan. Oh, saya orang Islam gitu. Atau oh, saya orang Kristen gitu. Oh, saya orang Katolik. Pertanyaannya gitu ya. Bagaimana ini bisa berubah? Ataukah ini nanti akan berubah? Saya rasa harusnya evolve ya gitu. Bisa jadi di dalam proses berbangsa kita memerlukan stage ini gitu. Mahalnya seperti di dalam proses bangsa-bangsa lain tentunya berbeda. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi ini supaya proses ini bukan malah nantinya mematikan Indonesia gitu. Ya, jadi saya sepakat gitu. Ini adalah satu area yang sangat concern ya. Buat saya sih sangat memprihatinkan situasi Indonesia sekarang ini gitu. Sejak pilkada mungkin atau pilpres mungkin dua periode yang lalu gitu ya. Jadi udah terjadi sekitar hampir 10 tahunan deh gitu prosesnya. Nah, yang harusnya dilakukan gitu ketika kita bicara inklusi itu memang nggak bisa hanya bicara tentang difabel seperti yang saya sampaikan tadi, nggak bisa bicara tentang difabel gitu, harusnya bicara tentang seluruhnya, tetapi kan sangat luas. Kalau dari dunia pendidikan gitu, saya melihatnya semakin jarang kesempatan gitu ya bagi anak-anak untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang beragam, terutama yang di area misalnya agama tadi kalau dibilang. Zaman dahulu kala sekolah negeri itu hampir selalu ada itu kalau zaman dulu Konghucu belum diakui gitu ya. Jadi masih 5 agama gitu. Hampir di semua sekolah ada ini kelima agama gitu. Murid-muridnya ada. Sekarang saya yakin ada tapi makin nggak kelihatan gitu. Karena masifnya kebutuhan keseragaman atau kesamaan berdasarkan prinsip keagamaan. Nah, prinsip keagamaan ini sangat sulit gitu. Karena mereka berpegang pegangannya kan kalau agama ini dunia akhirat
gitu. Kalau saya nih bilangnya oke lah pegangnya dunia akhirat, tapi kan belum pernah ada yang meninggal terus balik lagi gitu ke kita yang hidup dan kasih tahu bener loh ternyata yang bener agama kita, kan belum pernah ada gitu. Tapi di dalam prosesnya gitu ya, kan itu menjadi hal yang sangat dipegang. Menjadi penting pengajaran di rumah. Saya nggak bilang yang di sekolah nggak penting ya, yang di sekolah juga penting. Tetapi kalau kita ngomong tentang agama, itu sebenarnya fondasi dasarnya adanya di rumah. Bagaimana sih kita orang dewasa mengajarkan gitu ya perbedaan di dalam agama kepada anak kita, itu akan berpengaruh terhadap apa yang kita tanamkan nantinya ketika dia akan menjadi dewasa. Apakah dia menjadi orang yang memang memiliki budaya inklusif yang baik atau tidak, itu datangnya dari situ gitu. Jadi apa namanya? Memang perlu adanya pembalance gitu. Tadi yang saya bilang, ketika Anda memiliki banyak pengalaman atau banyak pemahaman dan pengetahuan terkait mereka yang berbeda, terutama di area agama, kalau memang punya pengalaman itu, maka harusnya udah masuk ke dalam level mengadvokasikan tadi. Sama sebenarnya, perlakuan inklusif terhadap isu apapun, mau isu agama, mau isu sekolah, mau isu kemiskinan, dan lain-lain, itu sama. Satu, adanya penerimaan, adanya pengalaman di dalamnya, adanya interaksi di dalamnya, sehingga kita punya pemahaman atau punya pengalaman yang berbeda, gitu ya, yang harusnya lebih membuat kita lebih paham, gitu. Nah, pengalaman-pengalaman kita ini kan juga penting, gitu. Kalau misalnya ternyata pengalaman selama ini terhadap yang berbeda itu negatif, maka dia juga akan semakin mengeras, gitu, untuk menolaknya. Tetapi kalau nggak ada penjembatanan ini, maka tidak akan terurai, gitu. Jadi dari kitanya gitu ya, yang memang sudah memiliki pemahaman lebih baik, yang sudah memiliki pengalaman lebih baik, harus step up juga gitu. Nah, di Indonesia yang step up untuk advokasi ini tidak banyak, Pak. Gitu. Tidak banyak, termasuk di dalam dunia pendidikan gitu. Saya sendiri sering gitu dihajar kiri kanan gitu, hanya karena gitu ya pilihan saya untuk tidak memakai hijab misalnya. Ini kebetulan saya Islam ya, jadi buat yang non Islam di sini mungkin saya bisa share sedikit gitu. Salah satunya adanya beberapa perbedaan di dalam menyikapi pemakaian hijab gitu. Nah, ini kan kalau saya baperan atau kalau saya tidak clear dengan apa yang saya pegang, ya udahlah pakai hijab aja biar nggak rame. Kan gitu. Pakai hijab aja, orang bisa lebih menerima saya, yang nggak berhijab juga udah nerima saya, kan gitu. Gitu. Tapi di dalam prosesnya, apakah itu membantu adanya keragaman, atau apakah itu membantu pengayoman di dalam menjaga keragaman di Indonesia? Kan belum tentu juga gitu. Jadi memang perlu ada advokasi gitu buat mereka yang memang sudah memiliki lebih banyak interaksi atau memiliki pengalaman-pengalaman yang baik di dalam interaksi dalam keragaman. Karena biasanya nggak ada sih orang yang jahat gitu ya. Maksudnya yang ya kalau sampai dia nggak memiliki kemanusiaan, kalau buat saya itu bukan manusia kan gitu. Tapi kalau rata pada umumnya orang gitu ya, itu base-nya karena ketakutan, karena yang diajarkan itu. Dan lebih banyak juga kalau saya lihat pengerasan di dalam keagamaan itu karena secara psikologis gitu ya, dia punya banyak permasalahan. Orang tuh perlu kontrol dalam hidup gitu, perlu kontrol, perlu balance gitu. Jadi ketika dia tidak banyak permasalahan dalam hidupnya, dia akan memegang satu hal yang dia bisa kontrol dan nyaman untuk memastikan balance di dalam dirinya. Nah, ini yang seringkali banyak dipegang orang adalah agama. Gitu. Jadi ini nggak bisa diotak-atik buat dirinya.
kecuali ada pengalaman-pengalaman yang membuka. Jadi Pak Sunarno, kalau pertanyaannya tadi apakah sudah selesai dalam tatanan filosofis, saya pikir belum, dan harusnya memang tidak akan pernah selesai, karena tatanan filosofis itu harusnya berpikir terus, evolve, berkembang, menyesuaikan zaman, dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah ini memang dipegang dengan serius, saya melihatnya di Indonesia sejak saya pegangannya di 2003 ya, karena perundangan yang memang literal bilang bahwa harus inklusif itu adanya di 2003 dan masuknya mulainya dari pendidikan. Nah, itu terus lalu ada perundangan-perundangan lain yang memastikan bahwa gitu inklusivitas harus dilakukan di dunia kerja ya, ada dunia perundangan ketenaga kerjaan, lalu fasilitas umum dan lain-lain gitu. Dari 2003 sampai sekarang saya melihat adanya mulai keseriusan di dalam gitu ya upaya-upaya menjaga keragaman ini. Tetapi isunya juga kan di Indonesia itu politik itu berperan sangat besar gitu. Jadi whoever yang mimpin kalau nggak punya itu, dan kalaupun si orang yang memegang pimpinan ini memiliki pemahaman yang besar terhadap keragaman, tetapi dia memiliki lebih besar kebutuhan diri terkait pemahaman politik dan lain-lainnya, itu bisa saja nggak dilakukan gitu. Jadi ini memang permasalahan yang nyata. Kalau Indonesia dan masyarakatnya nggak melihat ini sebagai hal yang penting untuk dijaga sebagai keragaman, gitu ya, maka Indonesia yang beragam ini bisa jadi hilang ke depannya. Dan itu permasalahan serius, karena sebagai bangsa kita ini dari awal emang udah beragam. Jadi ketika kita memilih untuk tidak beragam, kita memilih untuk tidak menjadi diri kita sendiri. Nah, ketika kita memilih untuk tidak menjadi diri kita sendiri, maka kita akan lebih mudah gitu dimanfaatkan atau dipengaruhi dan lain-lain dari faktor lain, dari faktor luar. Begitu kira-kira. Jadi menjadi sangat penting gitu membicarakan adanya keragaman dan bagaimana menyikapi keragaman dengan baik dari keluarga gitu dan masyarakat. Jadi kalau misalnya ini dia nggak boleh tuh masuk ke masjid saya, wong dia beda alirannya, gitu. Nah, kalau memang seperti itu bisa terjadi di lapangan, gitu. Pertanyaan saya adalah modeling itu kan yang dijadikan ke anak-anak kita. Ya hitung saja gitu, dalam waktu berapa belas tahun ke depan, kalau nggak ada perbaikan dari diri kita sendiri, maka Indonesia bisa hilang. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Begitu ya Pak Sunarno. Lalu ini ada pertanyaan dari Koalina. Bagaimana melatih guru untuk membuat pengajaran berbasis inklusi, misalnya dari sekolah umum, tapi dengan murid beragam latar belakang, karena guru pun mendapatkan tuntutan dari pihak sekolah. Oke, buat Koalina tadi, ini jawabannya adalah kalau mau berinklusi, kalau dari gurunya sendiri adalah satu hal ya, gurunya jangan senewen terkait dengan pemenuhan kurikulum tok gitu. Jangan di situ gitu. Jadi Anda harus melihat itu tadi. Ini anak butuhnya di mana gitu. Kalau saya juga ngajar dulu gitu ya. Dan sampai sekarang, tapi saya dulu ngajar di kelas pendidikan dasar. Jadi kelas misalnya ada 40 anak, itu bisa Anda kelompokkan secara besar, garis besar gitu ya, berdasarkan kemampuan bisa ke dalam 3 kelompok misalnya. Antara kelompok yang cepat, tengah, lambat gitu. Jadi jangan hanya karena satu anak. Kalau misalnya ada satu anak gitu terus Anda lakukan hanya untuk satu anak, itu Anda capek gitu. Jadi Anda harus bisa melihat juga bagaimana cara mengelompokkan di dalam satu kelas gitu ya, sehingga yang paling membutuhkan ini juga terayomi dan yang lain pun terayomi gitu. Jadi itu ada yang disebut dengan prinsip-prinsip berdiferensiasi, mendiferensiasikan. Jadi kalau Anda ini di dalam website itu ada nanti artikel terkait bagaimana kurikulum mendiferensiasikan kurikulum gitu ya terhadap
kelas inklusif. Wah, ini bisa 1 semester sendiri gitu. Tetapi jawabannya sebenarnya gitu ya, melatih guru adalah 1, gurunya sendiri harus memperbaiki atau harus menguatkan pemahaman filosofi inklusinya itu tadi. 1, mengurangi rasa bersalah kalau Anda melakukan gitu ya akomodasi atau modifikasi untuk anak-anak yang memang butuh di dalam kelas gitu. 2, mulai mengajarkan anak-anak di dalam kelasnya bahwa gitu ya modifikasi dan support itu diberikan buat mereka yang membutuhkan. Jadi tidak hanya bagi anak yang berkebutuhan khusus, karena seringkali itu malah memperkuat nantinya kalau kita nggak sampaikan itu malah memperkuat stigma terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, gitu. Nah, dalam pengelompokan juga harus hati-hati gitu. Saya sering kali lihat ada guru atau di lapangan udah mengelompokkan pada area 3 mana yang cepat, tengah ini, tetapi itu aja kelompoknya gitu. Jadi akhirnya anak-anak malah starting new stigma gitu, bahwa kalau di kelompok C berarti kamu adalah kelompok yang lemah, kelompok yang lama, kelompok yang lelet ininya mengerjakan tugas, atau kelompok yang kurang paham dan lain-lain. Jadi memang ada tekniknya, ada banyak metodenya gitu. Saran saya mungkin banyak baca di area diferensiasi kurikulum gitu. Oke. Ada lagi dari Rizky Ihsan, Bu, saya mau tanya, dalam kesetaraan di dalamnya terdapat minoritas dan mayoritas. Pertanyaan saya, bagaimana cara membuat pandangan mengenai minoritas ini diminimalkan, bahkan dihilangkan? Kalau dihilangkan mungkin nggak bisa, gitu ya, karena secara kenyataan kan memang ada minoritas di dalam segala jenis kondisi gitu. Ya, jadi kalau dihilangkan nggak mungkin, tetapi yang kita bisa lakukan adalah memastikan yang mayoritas ini gitu ya paham gitu bagaimana menyikapi si minoritas, dan yang minoritas ini paham juga bagaimana menyikapinya gitu. Caranya gimana? Caranya lebih banyak berdialog gitu antara si minoritas dan mayoritas, karena biasanya ini gap gitu ya di dalam keragaman itu terjadi karena asumsi, karena kita nih berasumsi. Contoh ya, jangan dulu gitu kalau nggak, misalnya saya dulu nggak pernah karena nggak di Indonesia, jadi nggak punya sense bahwa kalau bicara sama orang yang lebih tua gitu, mata tuh jangan nantangin gitu kan. Kalau di Jawa atau di tua kan kalau ngelihat kan malah kita harusnya nunduk gitu. Nah, ketika sementara di dalam budaya yang tidak di Indonesia, kalau nggak ngelihat antara mata dan mata, itu kita dianggap nggak sopan kan gitu. Nah, ketika saya berada menjadi minoritas gitu ya, pengalaman keseharian yang dimana orang bilang ke saya, ini nggak sopan nih ngomong sama orang tua, jangan nantangin gitu. Padahal nggak nantangin, memang begini kayak kan gitu. Tetapi selama saya berada di dalam lingkungan yang tidak melihat itu sebagai masalah, kan saya nggak tahu jadinya. Ya, tapi ketika saya berada di dalam lingkungan yang melihat itu sebagai masalah, dan saya jadi belajar di dalamnya. Jadi kalau cara menguranginya, kalau memang nggak punya kesempatan menjadi minoritas, gitu, ciptakan suasana di mana kita menjadi minoritas atau anak kita menjadi minoritas. Jadi dia bisa merasakan nih, gimana sih caranya jadi minoritas itu seperti apa, gitu. Atau ciptakan juga buat anak-anak yang lebih menjadi minoritas, ciptakan juga suasana di mana dia merasa jadi mayoritas, gitu. Jadi ya pengalaman itu yang akan membuat mereka lebih paham dan membuat mereka lebih bijak gitu ketika mereka berada di dalam situasi tersebut. Apa namanya? Oke. Meminimalisirnya adalah gitu, 1, menjaga asumsi kita gitu ya. 2, stay positif. Kalau dalam Islam mungkin ada kita sebut dengan husnuzon
Nah, ini sering sekali nih saya dibilang, oh ya harus husnuzon, jangan suuzon gitu. Kita ngomong ke orang jangan suuzon, tapi kita sendiri nggak mengontrol diri kita loh. Kita gampang sekali judging orang. Sebenarnya untuk meminimalisir pergesekan dalam keragaman itu adalah simple gitu, menjaga diri kita untuk nggak judging orang gitu. Saya punya ada satu grup gitu. Ada beberapa kelompok orang gitu yang kerjanya kalau posting itu cuman ngenyek orang gitu. Jadi misalnya ada dia misalnya beli beli something gitu. Wah, itu dia beli kemahalan ya. Sebenarnya biarin aja, bukan urusannya kita kok gitu. Jadi mengajarkan untuk kita berfokus pada urusan kita sendiri gitu. Apa yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita ini nggak ngurusin urusan orang, memastikan haknya orang juga nggak kita injek-injek gitu, nggak kita zolimi, harusnya gitu ya, permasalahan minoritas mayoritas ini tidak setajam sekarang. Sekarang kan isu-nya adalah gitu. Kalau kita bicara terkait sama Pak Sunarno juga tadi di Indonesia, ini kan permasalahan identitas minoritas mayoritas ini menjadi tinggi sekali. Pertanyaan saya dari dulu juga yang minoritas juga kan ya nggak nyeleneh toh gitu. Namanya juga minoritas itu biasanya akan sudah paham sendiri gitu, yaitu by nature dan lebih sedikit kok. Jadi sebenarnya saya selalu bilang, dan ini saya banyak juga dihajar kiri kanan kalau saya ngomong seperti ini, saya bilang ini kamu itu udah mayoritas. Ini terutama buat Muslim atau Jawa atau apa itu, kamu tuh udah mayoritas, tapi kok nggak pede gitu. Udah mayoritas tapi kok nggak pede. Padahal kalau kamu udah mayoritas, yang minoritas itu by nature itu akan tahu diri kok gitu. Jumlahnya juga nggak banyak kan gitu. Nah, karena perlakuan menurut saya, ini saya pribadi ya, karena perlakuan selama ini yang mayoritas ini selalu nggak percaya diri, ngojokin aja terus yang minoritas lama-lama kan juga dia harus memastikan dia seimbang. Akhirnya mereka juga menguatkan dirinya gitu. Akhirnya itu yang terjadi sekarang, pergesekan seperti itu. Jadi kalau diposisikan antara minoritas dan mayoritas, ya maka memang by nature gitu ya, secara logika mayoritas ini harusnya memiliki lebih banyak kekuatannya juga kan udah nggak imbang gitu loh. Kekuatannya kan nggak imbang. Sehingga yang mayoritas harusnya dengan kekuatan yang lebih, itu kita lebih bijak. Harusnya. Gitu. Dan saya juga Islam dan saya percaya itu gitu. Di mana Islam adalah rahmatan lil alamin gitu. Buat semua. Jadi kalau kita udah mayoritas, kita sudah dikasih itu kesempatan untuk memastikan gitu ya, rahmatan lil alaminnya itu terjadi. Kalau sampai itu nggak terjadi, harus ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan kok sampai nggak terjadi? Gitu. Saya justru malah lebih concern kepada yang sesama gitu ya, sesama agamanya, tetapi lebih kejam sama yang sesama agamanya. Saya kok ngelihatnya di lapangan, in general, alhamdulillahnya di Indonesia itu, yang mayoritas terhadap yang minoritas, masih banyak yang ngebelain minoritas kalau minoritasnya diusik. Itu saya sangat bersyukur sampai sekarang masih itu terjadi di Indonesia. Tapi yang menguat sekarang di lapangan adalah yang sesama mayoritas ini terhadap perbedaan di dalamnya sendiri itu luar biasa, nggak bisa nerimanya. Itu kan aneh. Gitu. Ini yang saya bilang bahwa kamu ini mayoritas, bukannya fokus bahwa mayoritas ini kita harus menjadi rahmatan lil alamin buat semua, tapi ini malah mayoritas terus musii yang di dalamnya juga, gitu nggak bisa melihat keragaman dengan baik di dalamnya, malah memastikan mereka itu harus dijadikan sama semua. Padahal di dalam Islam pun keragaman itu adalah keniscayaan.
gitu. Saya nggak bicara tentang agama lain karena bukan kapasitas saya. Dan saya juga sebenarnya nggak punya kapasitas untuk ngomong lebih jauh tentang agama. Saya masih sangat sedikit ilmunya di area itu gitu. Tetapi saya rasa kalau bicara tentang minoritas, mayoritas, sama halnya kalau misalnya di negara kita ini lebih banyak yang orang mampu gitu. Yang sekarang kan mayoritas, kalau kita ngomongin tentang sosial ekonomi, mayoritas kan masih menengah ke bawah jumlahnya. Gitu. Maka yang mampu juga jangan sotoy gitu. You minoritas. Jadi standar harus dilakukan untuk memastikan menengah sama sosial ekonomi menengah bawah ini terangkat, bukan kebalikannya. Kan begitu. Jadi harusnya dalam menyikapi minoritas mayoritas ini gitu ya, kita harus bijak gitu. Dan bagaimana cara menipiskannya adalah dengan berdialog, dengan melakukan itu tadi, adanya interaksi, adanya komunikasi, adanya pengalaman interaksi itu tadi akan sangat membantu. Begitu. Pak, ada pertanyaan satu lagi. Iya, boleh ditanyain. Oh, itu yang nomor 1. Enggak, tolong dibacain. Oh, okay. Tolong dibacain dong, Tes. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, jika kita sebagai individu, kita bisa mengusahakan diri untuk memahami dan mengekspresikan perbedaan. Lalu jika kita berdiri sebagai komunitas, apakah hal dasar yang bisa di komunitas usahakan untuk mengadvokasikan prinsip dasar kesetaraan tentang budaya inklusif itu ya Bu? Tuh pertanyaannya. Oke. Apa yang bisa dilakukan di dalam komunitas untuk menyebar awareness inklusif ya? Mungkin kalau di komunitas kita bisa menjembatani dialog mungkin ya Bu ya, gitu. Mungkin bisa menjembatani atau buat satu kegiatan komunitas yang memang terbuka dan di dalamnya gitu kita hanya berfokus pada kesamaan yang ada gitu. Banyak sekali kegiatan dialog yang bisa kita lakukan yang untuk memastikan gitu ya adanya pengalaman-pengalaman itu tadi. Jadi memang untuk komunitas orang-orang yang berada di dalam komunitasnya, terutama leaders-leadersnya, itu kan harusnya memiliki pengalaman yang lebih banyak ya, dan pemahaman dan awareness yang lebih banyak. Jadi mereka ini harus step up. Jadi komunitasnya ini harus step up menjadi advokat gitu. Jadi advokat untuk keragaman yang ada di dalam, entah permasalahannya apa. Kalau memang disabilities dan menjembatani itu gitu dengan mengadakan gitu ya forum-forum seperti ini misalnya, tetapi dilakukan di komunitasnya gitu. Kalau memang kiranya komunitasnya ingin melakukan itu, sebenarnya banyak gitu ya organisasi-organisasi independen seperti Sigendu atau organisasi seperti FAN dan organisasi lainnya yang bisa membantu menjembatani. Jadi biasanya memang ada keahlian khusus gitu ya atau ada training khusus untuk menjembatani dialog tersebut gitu. Jadi bagaimana building community awareness-nya itu memang didesain gitu. Jadi bisa nanti menghubungi kami pribadi, nanti saya bisa kasih beberapa list gitu ya organisasi yang dengan senang hati membantu proses gitu ya menjaga keragaman ini di tatanan komunitas. Itu kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ini kita sudah memasuki, udah agak lewat sedikit gitu. Mungkin pertanyaannya bisa di send nanti di kalau mungkin kan ada yang berproses dulu baru nanti bisa paham dan baru bertanya. Silahkan bisa ditanya nanti ke WhatsApp di Sigendu juga boleh gitu. Sayangnya waktunya sudah mau habis. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi lanjutan. Kalau saya boleh minta semuanya dibuka videonya gitu supaya bisa difoto dulu gitu kepada para
pirsawan sekalian untuk membuka dan kita bisa foto bersama sebelum kita akhiri sesi ini gitu. Berbahagia sekali saya bisa ketemu. Nah, wajah-wajahnya kan kelihatan ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik gitu. Oke. Bisa tolong difoto ini ya, tes. Ya, Mbak. Oke. Ini karena ada beberapa frame ya, jadi mungkin ditahan dulu senyumnya. Oke, satu. Bentar. Bentar. Bentar, 1, 2. Oke. 1, 2, 3. Oke. Frame berikutnya. Oh, aduh, ini ganteng-ganteng ini. Yang lain belum dibuka. Ini ada Nurul Laili, Nita Novita. Banyak yang Oke, belum dibuka silakan nih. dibuka. Kalau enggak, saya foto namanya aja deh, gitu. Oke, 1, 2, 3. Oke, frame berikutnya. Ini kayak foto kawinan ya, berframe-frame. Berikutnya kurang dibuka nih. Banyak yang nggak buka. Oke, namanya aja nggak apa-apa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Sekolah Alam Ramadhani gitu. Mudah-mudahan kerja-kerja baiknya membawa banyak manfaat dan berkah bagi komunitasnya, juga dari yang sudah bergabung gitu. Mudah-mudahan Anda bisa menjadi advokat bagi keragaman di lingkungan masing-masing, paling tidak di keluarga masing-masing. Sampai ketemu lagi di Selasa Sinau bareng si Gendu, dan sering-sering main ke websitenya Gendu. Kita juga hari ini membuka galeri, ada pameran tunggal gitu dari Yasir Malik, itu silahkan juga untuk dilihat. Dan kalau ada yang mau kontribusi tulisan gitu terkait dengan hari ini gitu, boleh saja nanti dikirimkan juga ke si Gendu, entah website atau di WA. Kami ada tim reviewer, peer review untuk melihat layak atau tidak dipasang di dalam website kami. Mudah-mudahan semua sehat dan berkah. Selamat malam, selamat istirahat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak. Thank you ya, Ayu. Semuanya. Terima kasih Pak Sunarno. Oke. Kita matiin ya. Kami yang berterima kasih Ibu Adi. Sama-sama. Sama-sama Pak. Nanti dilanjutkan kapan-kapan ya, lebih detail. Ya, siap. Terima kasih. Sama-sama.